Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk CPNS maupun P3K di tahun anggaran 2024 lalu ya. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi yang mana di sini ada dana resmi teman-teman ya. Nah ini tentunya agak sedikit mungkin membuat kecewa ya bagi para tenaga honorer, yang mana kalau kita lihat di dana resmi per 6 Februari 2025 di sini ada pelaksanaan tugas ya. Jadi ada pelaksanaan tugas ya, tentunya ini ada semacam tugas pertama ya, atau pemanggilan pertama, atau mungkin teman-teman yang mengenal dengan nama SPMT ya, surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, ini bagi P3K atau CPNS yang diterima di 2024, yang mana kalau kita lihat teman-teman, ini agak jauh sekali ya dari proses setelah penetapan NIP-nya, yang mana di sini diperkirakan teman-teman ini nanti akan untuk pelaksanaan tugas ini di sekitar bulan Juli teman-teman ya, Juli 2025. Jadi kalau ini sekarang masih Februari, ya mungkin ada sekitar 5 bulan. Nah tentunya ini bagaimana hubungannya dengan THR dan juga gaji ke-13 ya, nanti kita akan coba bahas di sini. Nah sebelumnya teman-teman, ini contoh saja ya bagi teman-teman yang kemarin sudah disampaikan terkait dengan pengumuman pemberkasan ya, bagi teman-teman yang lolos di P3K di tahap 1 ya, misalkan ini di contohnya di Provinsi Jawa Timur misalkan. Nah di sini tentunya bagi teman-teman yang sudah mendapatkan kode L ya, atau kode lulus ya, tentunya di tahap berikutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Nah untuk proses pengisian daftar riwayat hidup ya, ataupun untuk pemberkasan NIP ya, kalau kita lihat berdasarkan dari surat edaran dari BKN tertanggal 14 Januari 2025 ya. Jadi untuk penyampaian NIP ya, jadi untuk dokumen penetapan NIP itu untuk CPNS ya dimulai di 22 Februari sampai 23 Maret 2025, sedangkan untuk P3K di tahap satunya itu di 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2025 ya. Artinya setidaknya tidak jauh ya dari sini. Kalau misalkan di Februari proses penetapan NIP ya, mungkin setidaknya April ataupun Mei ini seharusnya sudah mendapatkan pengangkatan teman-teman ya sebagai P3K, yang mana kalau kita lihat di poin 11-nya bahwa untuk penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai ASN itu ditetapkan terhitung mulai 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP untuk ASN kepada BKN untuk instansi pusat dan kepala kantor regional BKN untuk instansi daerah. Jadi artinya ketika ya mungkin ditetapkan di maksimal ya, misalkan di bulan Maret misalkan ini kan untuk proses penetapan NIP-nya. Nah sedangkan untuk berlakunya ya setidaknya di sini adalah terhitung 1 bulan berikutnya ya. Jadi setidaknya di Maret atau mungkin April ya paling lambat Mei lah. Nah di sini teman-teman ada informasi yang mana di sini menindaklanjuti dari pengisian DRH serta pelengkapan berkas, yang mana di sini ada informasi mengenai pelaksanaan tugas ya. Jadi bagi P3K ya di tahap 1 ya. Nah ini diperkirakan paling cepat ya. Jadi ini ada informasi paling cepat teman-teman ya, terhitung mulai 1 Juli 2025. Nah nanti Pak bagaimana untuk gaji ke-13-nya ataupun untuk THR-nya. Nah ini untuk yang P3K. Nah sedangkan untuk CPNS juga ternyata sama ya. Jadi untuk pelaksanaan tugas bagi CPNS di sini juga sama, dimulai diperkirakan ini paling cepat adalah di 1 Juli 2025 ya. Artinya teman-teman nanti untuk melaksanakan tugasnya ya, misalkan contoh aja ya, jadi teman-teman nanti selain diangkat ya, jadi mendapatkan SK pengangkatan ya, baik sebagai P3K ataupun CPNS ya. Nah itu nanti ada juga yang namanya surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Nah, SPMT ini adalah sebagai dasar, jadi teman-teman itu untuk mendapatkan gaji itu adalah berdasarkan SPMT-nya, gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah contoh untuk pemanggilan mulai kerja ya. Jadi kalau sudah dipanggil seperti ini ya, artinya sudah diangkat dan sudah mendapatkan SPMT, nanti baru mulai bekerja. Nah, ini nanti adalah untuk pemanggilan P3K. Ya nanti kita akan bahas teman-teman ya untuk surat edarannya seperti apa isinya, terus mungkin bagaimana sih hubungannya dengan THR dan gaji ke-13 ataupun dengan informasi yang lain ya. Teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan.
Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk edaran resmi dari pelaksanaan tugas atau SPMT ya, yang mana di sini ternyata jauh sekali ya dari proses-proses jadi penetapan NIP di P3K ataupun CPNS ya. Nah, tentunya teman-teman paham untuk di tahap 1 kemarin ya. Jadi tahap 1 itu kemarin untuk seleksi administrasi ya. Itu selesai di 29 Oktober. Terus berikutnya adalah di seleksi kompetensi ya di 2 sampai 19. Terus berikutnya adalah pengumuman kelulusan di 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Yang mana berikutnya adalah pengisian DRH ya. Ini pengisian DRH sudah selesai ya di 1 sampai 31 Januari 2025 dan juga usul penetapan NIP-nya ini tentunya sekarang sedang berproses teman-teman ya. Nanti kita akan sampaikan untuk progres penetapan NIP ya untuk P3K ataupun CPNS di tahun 2025 ini nanti. Nah, berikutnya teman-teman seperti yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman yang sekarang mungkin kemarin ya sudah penyelesaian untuk pengisian DRH ya. Jadi mulai dari pengisian data perorangan, pendidikan ya, pekerjaan sampai teman-teman mengupload dokumen ya. Mungkin banyak sekali data-data yang harus diisi untuk proses penetapan NIP-nya. Nah, di sini teman-teman ternyata di sini ada informasi ya mengenai penetapan NIP, yang mana di sini kalau kita lihat teman-teman seperti yang sudah di awal tadi kita jelaskan, di sini ada pelaksanaan tugas ya untuk P3K ini yang dimulai 1 Juli 2025 dan juga untuk yang CPNS-nya juga sama ya. Nah, ini dimulai 1 Juli 2025. Nah, kita akan cek teman-teman ini untuk edaran resminya ya. Nah, di sini edaran resmi ini ternyata dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi Kementerian Kesehatan yang mana di sini mengeluarkan surat edaran atau pengumuman nomor KP.01 dan seterusnya ya di tahun 2025. Di sini adalah tentang informasi pelaksanaan tugas ya pada penerimaan P3K bagi pelamar X, DHK2 dan tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN di Kementerian Kesehatan tahun 2024. Nah, di sini informasinya teman-teman untuk menyusuli pengumuman ya nomor sekian tanggal 1 Januari 2025 tentang hasil akhir seleksi P3K bagi pelamar tenaga honorer X kategori kedua dan juga tenaga non ASN. Ini yang terdata di dalam database BKN ya di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2024 dan menindaklanjuti pengisian daftar riwayat hidup atau DRH serta penyampaian kelengkapan berkas. Nah, ini dengan ini disampaikan bahwa yang pertama pelaksanaan tugas bagi P3K ya di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2024 ini diperkirakan teman-teman paling cepatnya yaitu adalah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 ya, sudah fix ya. Yang kedua, apabila terdapat perubahan jadwal ini bisa lebih cepat, mungkin bisa juga lebih lambat. Ini akan diumumkan melalui laman casn.kemenkes.go.id. Mungkin teman-teman nanti bisa bisa cek ya di laman ini. Terus berikutnya di poin 3 adalah peserta agar dapat mengikuti perkembangan informasi penerimaan P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan ya melalui laman casn.kemenkes.go.id dan laman sscsn.bkn.go.id. Di poin terakhir, seleksi penerimaan P3K ini sama sekali tidak dipungut biaya ya alias gratis ya. Cuma ini yang bikin ngilu adalah di poin satunya teman-teman ya. Nah, terus berikutnya ini untuk yang P3K. Nah, berikutnya di sini adalah untuk yang CPNS ya. Jadi untuk yang CPNS dan untuk yang P3K ini ternyata sama ya. Jadi untuk menindaklanjuti tentunya hasil akhir ya dan juga untuk pengisian DRH yang mana untuk pelaksanaan tugas bagi CPNS itu juga sama ya. Jadi adalah diperkirakan paling cepat ya. Ini adalah 1 Juli 2025 ya. Untuk informasi lainnya kalau kita lihat sepertinya sama ya, tidak ada perubahan. Nah, terus bagaimana dengan hubungannya teman-teman untuk yang di sini ya. Jadi untuk pemberian gaji ya dan juga gaji ke-13 dan juga tunjangan hari raya ya tentunya. Nah, jika teman-teman untuk tunjangan hari raya kalau kita lihat ya untuk hari rayanya kan di sekitar April teman-teman ya. Ya kalau teman-teman belum mendapatkan SK ataupun belum mendapatkan SPMT ya tentunya untuk gaji ke-13 ataupun THR ya bisa saja ya tidak mendapatkan ya karena memang statusnya belum menjadi ASN, artinya NIP-nya kan belum dimiliki. Itu ya mungkin nanti untuk
informasi selengkapnya ya mengenai gaji ke-13 maupun THR ya, teman-teman bisa cek ya untuk informasinya ini berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 ya bagi aparatur negara, pensiun, penerima pensiun dan penerima tunjangan di tahun anggaran 2024. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Perlu diingat ya bahwa teman-teman selain mendapatkan SK pengangkatan, nantinya juga mendapatkan surat pernyataan untuk melaksanakan tugas sebagai dasar untuk pembayaran gajinya. Oke teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa memberikan informasi di kolom komentar ya, bagaimana dengan daerah-daerah lain ya, apakah ada juga untuk pelaksanaan tugas yang mungkin dimulai di sekitar Juli tadi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.